berdua. Bekasi. Bekasi adalah kota destinasi wisata di Indonesia, khususnya bangunan peninggalan yaitu Gedung Jogja. Kota Bekasi memiliki 2 kecamatan dan 56 kelurahan. Tapi, apakah kota Bekasi sudah bersih dari sampah? Masih banyak sampah-sampah yang berserakan, seakan tidak ada perilaku masyarakat yang memadai.
karena dari kotor sampah tersebut akan menghasilkan banyak penyakit yang bersarang di tubuh. Kemudian sampah yang menyatu, sampah busuk yang berfermentasi dan dapat menciptakan gas metana yang berpotensi menimbulkan ledakan, dan gipsum pelindung dinding yang larut dalam kondisi anaerob dan menghasilkan sulfida hidrogen beracun. Lihatlah sungai yang penuh dengan sampah ini menggambarkan bahwa perilaku manusia yang membuang sampah tidak sesuai dengan kaidah yang ada di Indonesia. Lihatlah sampah yang berserakan di jalan itu pula, seakan tempat sampah tidak bekerja sebagai semestinya. Dalam hal ini bukan hanya pemerintah yang harus bekerja, namun juga para masyarakat. Lihatlah perilaku orang yang membuang sampah. Mereka tidak bersalah dengan apa yang mereka perbuat, dan dampaknya pada kota kita ini. Orang yang membuang sampah. Kurangnya penataan dari pemerintah membuat masyarakat menjadi semena-mena dengan hukum yang ada. Kesadaran dari diri sendirilah yang menjadi tolak ukur dalam bermain. Adanya proses penguraian yang dilakukan oleh bakteri. Jadi semakin menumpuknya sampah, otomatis bakteri yang muncul di situ juga semakin banyak. Semakin banyak bakteri ya berarti bahaya yang terkandung di situ juga semakin banyak. Menurut Ibu, apa itu sampah dan bagaimana kita menguraikan sampah? Sampah itu kan merupakan sisa buangan ya. Nah, jadi sisa buangan dari semua proses yang ada, baik di lingkungan atau mungkin dari hasil proses yang terjadi dalam tubuh manusia. Kalau untuk cara menguraikan ya itu nanti akan tergantung dari jenis sampahnya. Apakah itu sampah organik atau sampah anorganik. Baik, selanjutnya menurut Ibu, apa ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah di Bekasi dan bagaimana caranya? Ya, menurut Ibu, karena sampah di Bekasi itu kan ada dua jenis juga. Ada sampah organik, ada anorganik. Kalau untuk sampah anorganik, mungkin kita bisa melakukan daur ulang dengan cara banyak mengkaryakan pengangguran-pengangguran untuk membuat barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan kalau sampah yang organik, apakah itu berasal dari sisa buangan rumah tangga atau mungkin dari kotoran hewan atau kotoran manusia, mungkin akan bisa kita jadikan menjadi pupuk ya, bisa jadi pupuk organik dan juga bisa nanti dijadikan sebagai pupuk kompos juga. Kemudian menurut Ibu, apa bahaya dari sampah itu sendiri dan apa sampah dapat digunakan kembali? Kalau bahayanya sampah itu ya banyak sekali ya, karena kalau menurut Ibu sih karena Ibu adalah guru biologi ya namanya sampah. Karena apalagi untuk sampah organik, kalau sampah organik di situ kan adanya proses penguraian yang dilakukan oleh bakteri. Jadi semakin menumpuknya sampah, otomatis bakteri yang muncul di situ juga semakin banyak. Semakin banyak bakteri ya berarti bahaya yang terkandung di situ juga semakin banyak. Menurut Bapak, bagaimana dengan kebersihan di Bekasi, terutama untuk sampah? Kebersihan di Bekasi ya, jadi penanganan sampah ini memang belum tertata dengan baik. Artinya karena memang kita lihat di lapangan ya, di wilayah itu masih banyak sampah yang berserakan bukan pada tempatnya. Jadi secara keseluruhan artinya sampah di Bekasi ini memang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan segera. Oke, baik. Kemudian menurut Bapak, bagaimana cara pemerintah dalam menanganinya? Pemerintah ya caranya artinya harus banyak memberikan penyuluhan ya kepada masyarakat melalui pemerintahan yang dan di bawahnya, misalnya tingkat kecamatan, tingkat desa, bagaimana menyikapi permasalahan sampah yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan karena memang pemerintah kalau bekerja secara sendiri artinya belum mampu karena memang keterbatasan armada dan sarananya. Artinya pemerintah menggerakkan komponen masyarakat melalui organisasi kepemudaan, apakah itu oleh melalui pemerintah daerah, desa, kecamatan, itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat punya peran aktif bagaimana memelihara membuang sampah pada tempatnya. Baik, kemudian
Menurut Bapak, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai Bekasi yang lebih baik lagi? Menurut saya untuk mencapai Bekasi lebih baik, ya artinya harus ada kerjasama, ya, kerjasama dari semua komponen masyarakat yang ada, terutama masyarakat paling utama. Karena kenapa? Karena ketika kesadaran masyarakat kalau memang membuang sampah bukan pada tempatnya sembarangan, otomatis sebesar apapun upaya pemerintah yang dilakukan itu tidak akan tercapai. Jadi artinya ada kebersamaan bahwa sampah itu memang harus ditangani secara bersama. Oke. Terima kasih. Kebanyakan orang memandang kota Bekasi sebagai kota yang padat. Banyak polusi, kumuh, dan tidak menarik. Tidak sedikit orang mencela Bekasi karena kotanya yang begitu panas. Tetapi jangan salah, Bekasi menyimpan begitu banyak keindahan alam. Walaupun di Bekasi ini banyak tempat-tempat yang keadaan lingkungannya kurang bersih, tapi juga ada beberapa tempat yang sudah bersih dan tertata rapi. Kami menghimbau khususnya pada seluruh masyarakat Bekasi senantiasalah membuang sampah pada tempatnya, karena yang akan merasakan akibatnya adalah kita dan anak cucu kita sendiri. Jangan mengandalkan orang lain dalam kehidupan kita sendiri. Kita harus hidup mandiri dan meraih masa depan yang cemerlang. Be a smart person, then your future will be bright. Intinya jadi di sini bukan hanya pemerintah yang bekerja, melainkan kita bersama. Marilah bersama kita menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan dari kebersihan itu sendiri kita mendapat.